Puji Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Kita akan mulaikan doa kita pada pagi hari ini. Kita cari wajah Tuhan, kita mendasari semuanya dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian itu, walaupun gunung tak berpindah, kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan, dan Engkau yang punya kuasa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masa aku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Firman-Mu yang tak pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari kita katakan dari awal. Jiwa kami bertanya Tuhan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, selalu bekerja meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana
rencanamu terindah, pribadimu yang tak pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun alam itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Ibadahmu yang kan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya, kami tetap percaya pada janji-Mu, Tuhan. Kami tetap berdiri teguh walaupun keadaan sekitar kami, Tuhan, tidak terjadi apa-apa, Tuhan, tetapi kami tetap percaya kepada Engkau. Walaupun gunung itu tidak berpindah, Tuhan, Engkau tetap Allah kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Boleh kita katakan lagu ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang
Padamu Tuhan yang setia, iman yang aku pegang. Padamu Tuhan yang setia, iman yang aku pegang. Padamu Tuhan yang setia. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Walaupun gunung masalah itu tidak berpindah Tuhan, kami tetap percaya Engkau memiliki kuasa untuk dapat memindahkan segala gunung-gunung persoalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Sebelum kami menjalani hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, membaca dan merenungkan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami, menjadi rema Tuhan, menjadi kompas untuk sepanjang hari ini Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Engkau melewati berbagai rintangan Tuhan. Kami siapkan hati kami, jiwa kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita buka roti surgawi kita pada pagi hari ini. Pembacaan pada pagi hari ini terdapat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya ulangi sekali lagi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Dari pembacaan ini kita bisa lihat, pagi hari ini kita merenungkan renungan dari Yosua pasal 1 ayat 9 ini. Ayat ini adalah salah satu janji Tuhan yang paling terkenal dan paling dibahas mengenai janji Tuhan di dalam Alkitab. Tetapi ayat ini bukan hanya sekedar kata-kata penghiburan, tetapi ayat ini diberikan Tuhan kepada Yosua pada saat yang sangat menentukan di dalam hidupnya Yosua. Musa, seorang pemimpin besar Israel pada saat itu, telah meninggal dunia dan kini tongkat kepemimpinan berada di tangan Yosua dan di hadapannya terbentang tugas yang sangat besar. Dia harus memimpin jutaan orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Tantangan, peperangan, dan ketidakpastian tentu menanti Yosua. Dalam situasi itulah Tuhan berbicara dan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di sini kita belajar yang pertama, kekuatan itu berasal dari perintah Tuhan. Ayat ini diawali dengan pertanyaan Tuhan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Tuhan tidak sedang memberikan saran kepada Yosua. Tuhan memberikan perintah, artinya kuat dan teguh bukanlah pilihan, melainkan sikap yang harus dimiliki oleh orang percaya. Seringkali kita berpikir bahwa kita akan kuat ketika masalah selesai. Kita akan berani ketika keadaan membaik. Namun Tuhan berkata sebaliknya, di tengah tantangan kita diperintahkan untuk tetap kuat dan teguh. Kekuatan yang Tuhan kehendaki bukanlah keberanian manusiawi yang bersandar pada kemampuan diri sendiri, melainkan keberanian yang lahir dari iman kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan keluarga, pekerjaan, pergumulan kesehatan, atau pergumulan tentang masa depan, Tuhan tetap berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua, dari ayat ini kita belajar bahwa jangan kecut dan tawar hati. Tuhan melanjutkan firman-nya dikatakan janganlah kecut dan tawar hati. Kata kecut berbicara tentang rasa takut yang membuat seorang mundur. Sedangkan tawar hati berbicara tentang kehilangan semangat
dan harapan. Dua hal ini sering menyerang kehidupan orang percaya. Ada orang yang takut melangkah karena memikirkan kemungkinan gagal, dan ada yang kehilangan semangat karena pernah mengalami yang namanya kekecewaan di masa lalu. Ada yang mulai mempertanyakan penyertaan Tuhan karena doa yang belum dijawab. Yosua juga manusia biasa. Ia bisa saja merasa takut, ia bisa saja membandingkan dirinya dengan Musa, pemimpin sebelumnya. Namun Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, sehingga Tuhan berkata, jangan kecut dan tawar hati. Hari ini mungkin di antara kita yang sedang menghadapi tekanan hidup, mungkin ada masalah yang belum terselesaikan, mungkin ada doa yang masih menunggu jawaban dari Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menyerah kepada rasa takut dan keputusasaan, tidak menyerah kepada luka di masa lalu. Iman bukan berarti tidak pernah takut, tetapi memilih percaya kepada Tuhan di tengah ketakutan kita. Yang ketiga, dari ayat ini kita belajar dasar kekuatan orang percaya adalah penyertaan Tuhan. Bagian terpenting dari ayat ini terdapat pada kalimat terakhir. Dikatakan ayat terakhir, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ini alasan mengapa Yosua dapat kuat dan teguh. Bukan karena ia berpengalaman, bukan karena ia memiliki pasukan yang kuat, bukan karena ia memiliki strategi yang hebat, tetapi Yosua dapat berani karena Tuhan yang menyertainya. Penyertaan Tuhan adalah jaminan terbesar dalam kehidupan orang percaya. Tuhan tidak berkata bahwa perjalanan Yosua akan bebas dari masalah. Yosua akan melewati jalan tol. Tidak. Faktanya Yosua harus menghadapi sungai Yordan. Dia harus menghadapi tembok Yeriko. Dia harus menghadapi peperangan demi peperangan. Dan dia harus menghadapi berbagai tantangan lainnya. Namun Tuhan menjanjikan sesuatu yang lebih besar daripada hidup tanpa masalah, yaitu kehadiran Tuhan itu sendiri. Seringkali kita meminta Tuhan menghilangkan semua persoalan, tetapi yang terutama kita perlukan adalah kehadiran Tuhan dalam setiap persoalan itu. Ketika Tuhan hadir, ada damai sejahtera di tengah badai. Ketika Tuhan hadir, ada kekuatan di tengah kelemahan. Ketika Tuhan hadir, ada harapan di tengah keadaan yang tampaknya mustahil. Dan yang keempat, kita belajar penyertaan Tuhan berlaku kemanapun kita pergi. Tuhan berkata, kemanapun engkau pergi. Ini merupakan janji yang luar biasa. Penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh keadaan. Tuhan menyertai kita ketika kita berada di rumah, Tuhan menyertai kita ketika kita di tempat kerja, Tuhan menyertai kita ketika kita di sekolah, di ladang pelayanan, bahkan ketika kita berjalan melalui lembah-lembah kehidupan. Daud berkata dalam Mazmur 23 bahwa sekalipun ia berjalan dalam lembah kekelaman, ia tidak takut bahaya sebab Tuhan besertanya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak pernah berjalan sendirian. Mungkin manusia tidak memahami keadaan kita yang kita alami sekarang ini. Mungkin ada saat-saat kita merasa sendiri, tetapi sesungguhnya Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Dia melihat air mata kita, Dia mengetahui pergumulan kita, Dia mendengar doa-doa kita, dan Dia berjalan bersama kita setiap hari. Puji Tuhan. Dari renungan ini kita belajar Yosua pasal 1 ayat 9 mengajarkan ketiga kebenaran penting. Yang pertama, Tuhan memerintahkan kita untuk kuat dan teguh. Kedua, kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut, oleh tawar hati. Dan yang ketiga, dasar keberanian kita adalah penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, ingatlah bahwa Tuhan yang menyertai Yosua adalah Tuhan yang sama menyertai kita hari ini, esok, dan selamanya. Karena itu jangan menyerah, jangan mundur, jangan kehilangan harapan. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Jika Tuhan menyertai kita, maka tidak ada tantangan yang terlalu besar dan tidak ada masalah yang terlalu berat untuk kita hadapi. Percayalah, Tuhan berjalan bersama kita kemana pun kita pergi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian renungan pada pagi hari ini. Saya akan membacakan roti surgawi kita pada pagi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Lirik lagu kami terima ini mengingatkan kita pada janji kuasa Allah yang tidak pernah terbatas oleh apapun. Setiap langkah orang percaya membawa kemenangan, bukanlah perjalanan
perjalanan yang kosong. Penyertaan Tuhan bukan hanya teori, tetapi kenyataan. Kuasa dan mujizat Tuhan pasti menyertai kita di setiap tempat kaki kita berpijak. Kemanapun kita melangkah, baik dalam studi, pekerjaan, pelayanan, ingatlah bahwa kita tidak berjalan sendirian. Tuhan yang memanggil dan menyertai Yosua adalah Tuhan yang sama menyertai kita sampai hari ini. Jadikan kehadirannya sebagai sumber keberanian dan keteguhan hati. Jangan kecut dan tawar hati, tetaplah taat dan melangkah maju. Tuhan beserta kita. Puji Tuhan. Demikian roti surgawi kita dan renungan kita pada pagi hari ini. Kita untuk pembacaan buku Air Hidup mungkin dapat kita baca di rumah kita masing-masing. Kita akan kembali membacakan kita akan kembali menyanyikan lagu ini walaupun gunung itu tidak berpindah, dan kita akan kembali nyanyikan lagu ini dan nanti kita doa syafaat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan? Sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga yang penuh kasih dan kemurahan Tuhan, kami datang ke hadiran-Mu dengan hati yang bersyukur atas penyertaan dan kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Pada saat pagi hari ini kami menaikkan doa syafaat kami untuk GPDI Tuban Tuhan. Kami bersyukur atas setiap jemaat dan pelayan-pelayan yang seluruh pekerjaan pelayan yang Engkau percayakan di GPDI Tuban Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati gembala sidang kami, para pelayan-pelayan-Mu, berikan kami semua hikmat, kekuatan, kesehatan, dan urapan Roh Kudus agar mereka dapat mengembalakan dan melayani Tuhan dengan setia dan penuh kasih.
teguhkan mereka dalam menghadapi setiap tantangan pelayanan, dan jadikan kami semua teladan yang baik bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GPDI Tuban, satukan mereka dalam kasih Kristus, tumbuhkan iman mereka melalui firman-Mu, dan jadikan mereka terang serta garam di tengah masyarakat yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kiranya setiap keluarga jemaat mengalami damai sejahtera, pemeliharaan, dan berkat dari Tuhan. Berkatilah pelayan penginjilan, doa pemuritan, sekolah minggu, pemuda remaja, dan seluruh kegiatan gereja. Bukalah pintu-pintu pelayanan baru sehingga semakin banyak jiwa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan Republik Indonesia ini Tuhan. Mungkin terjadinya banyak tekanan dari luar Tuhan, baik Presiden, Wakil Presiden, dan para menterinya sampai ke RT RW Tuhan. Tuhan berikan hikmat kami semua, Roh Kudus-Mu berikan kelembutan hati kami Tuhan untuk membukakan pelayanan-pelayanan dimanapun berada Tuhan. Kau jaga Tuhan pemerintahan ini dari serangan-serangan orang yang tidak senang dengan pemerintahan kami. Kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan jamah Tuhan Bapak Bagio, Ibu Noni, dan Bapak Bintoro, Ibu Triman, dan Ibu Mevang. Kami serahkan semuanya. Mungkin ada jemaat yang lain yang belum kami sebutkan. Tuhan jamah, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah, memberikan aliran-aliran sorga-Mu ke dalam tubuh mereka, dan mereka dapat sehat kembali beribadah, melayani bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kami semua yang akan menjalani hari ini. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat menjalani dengan sukacita, damai sejahtera dari Engkau. Buat kami semakin naik dan tidak akan menjadi turun. Buat kami menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor. Tuhan, jauhkan dari segala belalang pelahap orang-orang yang tidak senang dengan kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kirimkan orang-orang baik yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari kasih Allah Bapa, cintanya melalui Yesus Kristus, dan persekutuannya melalui Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.